Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang Amsal. Perkenalkan, nama saya Ahmad Amin Aziz selaku moderator. Kami akan menyampaikan materi tentang Amsal. Yang pertama yaitu pengertian Amsal yang akan dijelaskan oleh Vicky. Yang kedua, macam-macam Amsal yang dijelaskan oleh Virus. Yang terakhir, faedah Amsal yang akan dijelaskan oleh Diva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Amsal Al-Quran. Secara etimologi, kata Amsal adalah bentuk jamak dari matsal, mitsal, dan matsil yang berarti serupa atau sama. Dapat juga berarti contoh, teladan, peribahasa, atau cerita perumpamaan. Pengertian Amsal secara terminologi ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama. 1. Menurut ulama ahli adab, matsal adalah ucapan yang disebutkan untuk menggambarkan ungkapan lain yang dimaksud untuk menyamakan atau menyerupakan keadaan sesuatu yang diceritakan dengan keadaan yang dituju. Maksudnya menyerupakan perkara yang disebutkan dengan asal cerita, kayak harus ada asal ceritanya gitu. Menurut ulama ahli ilmu, matsal adalah majas atau kiasan yang majmuk, yang mana keterkaitan antara yang disampaikan dengan asalnya adalah perumpamaan. Sebagian ulama juga mengatakan matsal adalah mengungkapkan sesuatu makna yang abstrak dalam bentuk sesuatu yang konkret dengan elok dan indah. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang macam-macam Amsal Al-Quran. Secara garis besar, Amsal Al-Quran dibagi menjadi dua. Yang pertama, perumpamaan yang disebutkan secara jelas dan tegas. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Al-Itqan menyebutkan sebagai matsal zahir musyarraf bih. Sedangkan yang kedua disebutkan secara tersirat, matsal ka'amin. Namun, apabila diamati secara sama, maka Amsal Al-Quran bisa dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama yaitu al-amsal al-musyarrahah, perumpamaan yang jelas yang di dalamnya terdapat lafaz matsal atau lafaz lainnya yang menunjukkan arti persamaan atau perumpamaan. Amsal jenis ini banyak terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua, al-amsal al-ka'aminah, yaitu perumpamaan yang tidak jelas dengan tanpa menggunakan lafaz matsal atau sejenisnya. Akan tetapi artinya menunjukkan arti perumpamaan yang indah dan singkat. Makna Amsal seperti ini akan mengena jika lafaz tersebut dinukilkan kepada hal yang menyerupainya. Jadi, sebenarnya dalam Al-Amsal Al-Ka'aminah Al-Quran itu sendiri tidak menjelaskan bentuk perumpamaan terhadap suatu makna tertentu. Hanya saja maknanya merupakan makna suatu perumpamaan. Tegasnya, Amsal jenis ini merupakan perumpamaan maknawi yang tersembunyi, bukan merupakan lafzi yang jelas. Salah satu contoh al-amsal al-ka'aminah adalah sebagai ungkapan yang disebutkan orang Arab berupa khairul amr awsatuha, sebaik-baiknya perkara adalah tengah-tengah. Ungkapan ini merupakan hasil perumpamaan dari beberapa ayat Al-Quran, di antaranya surat Al-Baqarah ayat 68, surat Al-Furqan ayat 67, surat Al-Isra ayat 29, dan surat Al-Isra ayat 110. Yang ketiga, Al-Amsal Al-Mursalah, yaitu beberapa jumlah kalimat yang bebas, yang tidak jelas tanpa menggunakan lafaz tasbih. Al-Amsal Al-Mursalah ini adalah beberapa ayat Al-Quran yang berlaku sebagai perumpamaan. Contohnya seperti dalam surat Yusuf ayat 51, begitu juga pada surat Al-Baqarah ayat 216. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Diva. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang faidah Amsal. Dapat diketahui dari beberapa macam dan contoh di atas bahwa Amsal sendiri memiliki beberapa faidah, yaitu yang pertama, menampilkan sesuatu yang abstrak atau hanya dapat digambarkan dalam pikiran pada bentuk yang lebih nyata agar dapat ditangkap oleh akal.
Poin yang kedua yaitu menyingkap makna dengan jelas dan menampilkan hal yang gaib dalam sesuatu yang lebih tampak. Yang ketiga, menghimpun arti-arti yang indah dalam ungkapan yang singkat. Keempat, mendorong orang untuk beramal dan menimbulkan minat untuk beribadah. Poin faidah yang kelima yaitu dapat menjauhkan diri seseorang dari sesuatu yang tidak disenangi oleh jiwa, seperti dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat ke-12 yang artinya, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Jadi pada ayat tersebut dijelaskan bahwa kita sebagai manusia pasti akan merasa jijik jika memakan daging atau bangkai saudara kita yang sudah mati. Maka dari itu Allah menyamakan perbuatan menggunjing orang lain dengan memakan daging atau bangkai orang yang sudah mati, karena itu merupakan sebuah perbuatan yang tercela. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata atau ada materi yang kurang lengkap, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.